Astaghfirullah. Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Faqala Allah azza wa jal, man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang bersumpah mendahulukan diriku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuninya dan aku telah menghapuskan amalan. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau membuat bab ini, bab ke-63 dari Kitab Tauhid, ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesan adanya mengatur Allah. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, redaksinya cukup panjang. Jadi Nabi SAW menceritakan tentang kisah di zaman Bani Israel. Ada dua orang yang bersaudara, yang satu ahli ibadah dan yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini orangnya baik, setiap hari memberikan nasihat kepada ahli maksiat ini, disuruh bertobat kepada Allah azza wa jalla. Tetapi yang ahli maksiat ini, dia tetap di atas kemaksiatannya, sampai satu waktu yang ahli ibadah ini hilang kendali, hilang kontrol, sehingga dia marah. Kemarahannya menjadikan dia bersumpah kepada Allah azza wa jalla, dan dia mengatakan, demi Allah, kalau engkau tidak bertobat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosamu dan engkau dipastikan masuk neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dua orang ini meninggal dunia. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah azza wa jal, ahli ibadah dan ahli maksiat tadi. Tiba-tiba kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada ahli maksiat, masuklah kau ke dalam sorga karena rahmatku. Dan Allah katakan kepada ahli ibadah, masuklah kau ke neraka. Abu Hurairah radhiyallahu an sampai mengatakan, lihat, gara-gara satu ucapan menjungkir balikkan dunia dia dan akhirat dia. Yang harusnya ahli ibadah ini masuk ke dalam sorga, tiba-tiba Allah masukkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, kenapa? Ahli ibadah ini kan baik niatnya ya, menasihati ahli maksiat agar bertobat. Tetapi kemudian ahli ibadah ini malah dimasukkan ke dalam neraka, tidak dimasukkan ke dalam sorga. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena ahli ibadah ini dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan melampaui takdirnya. Ketika dia mengatakan kepada kawannya, kalau engkau tidak bertobat dari maksiatmu, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak pantas diucapkan. Kenapa? Karena ampunan itu milik Allah. Seolah-olah orang ini mengatur Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya, sementara Allah sendiri adalah Ghafur dan juga Rahim. Zatnya maha pengampun dan juga zatnya maha pemberi kasih sayang. Macam mana dia mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang ini, kemudian menjustis bahwa dia akan masuk ke dalam neraka? Emang siapa yang punya neraka? Inilah kalimat yang menjadikan ahli ibadah itu yang harusnya masuk ke dalam sorga, akhirnya Allah masukkan ia ke dalam neraka. Sebaliknya, yang ahli maksiat ini
harusnya dia kan masuk neraka dengan kemaksiatannya, tapi tiba-tiba kemudian dia dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena boleh jadi yang ahli maksiat ini dalam hatinya ada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia kadang tobat, kadang maksiat, kadang tobat, kadang maksiat. Dan dosa yang dilakukannya tidak sampai kepada taraf kesyirikan dan kekufuran. Layaknya kita lah kaum muslimin, kadang-kadang hawa nafsu kita mendorong kita untuk berghibah, mendorong kita untuk berzina, mendorong kita untuk minum khamar, tetapi kemudian tobat lagi, tapi harus terjerumus lagi ke dalam maksiat. Dan itulah manusia. Sehingga kemudian dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ahli maksiat ini Allah masukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya bersumpah kepada Allah itu ada 3 macam. Sebutkan oleh para ulama, bersumpah kepada Allah itu ada 3 macam jenis. Pertama, bersumpah terhadap apa yang telah dihabarkan Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk penetapan ataupun dalam bentuk peniadaan. Seperti umpamanya mengatakan, demi Allah, orang-orang musyrik itu kalau tidak bertobat masuk neraka. Gak apa-apa ngomong begitu, karena memang ada nas Al-Quran yang mengatakan Allah haramkan surga kepada orang-orang musyrik. Atau dia bersumpah dengan mengatakan, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada nabinya terhadap makhluknya pada hari kiamat. Tidak apa-apa, karena memang ada hadisnya Nabi SAW itu memang pemberi syafaat. Jadi bersumpah terhadap apa yang telah dihabarkan Allah dan Rasulnya itu tidak terlarang, karena bersumpah atas sesuatu yang pasti. Ini yang pertama. Yang kedua, bersumpah dengan Allah karena kuatnya harapan dan husnudzon dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini hukumnya boleh. Kalau dia memang memiliki kekuatan dan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla, tidak mengapa. Saya contohkan, dijelaskan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Jadi Anas ini punya, Anas bin Nadhr maksudnya ya, Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini punya bibi namanya Rubayyi bintu Nadhr. Rubayyi bintu Nadhr. Jadi Rubayyi ini, bibinya Anas ibn Nadhr ini, memukul budak wanita sampai retak giginya. Akhirnya kemudian keluarganya tidak terima. Kemudian mereka pun berusaha untuk minta maaf, tetapi tidak dimaafkan. Sampailah perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qisas, karena Rubayyi sudah memukul seorang budak wanita sampai pecah giginya. Ya, dalam Islam ya harus dikisas, karena mecahkan gigi orang ya dipecahkan lagi gigi dia, gitu ya. Ketika Anas ibn Nadhr ini mendengar bibinya akan dikisas, dia nggak terima. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la tuqsar thaniyatuha, la tuqsar thaniyatuha. Demi Allah, demi zat yang mengutus dirimu dengan kebenaran, jangan kau pecahkan gigi bibiku, katanya. Ini kan bersumpah nih. Jadi Anas ibn Nadhr ini bersumpah, wallahi demi Allah, jangan kau pecahkan gigi bibiku, katanya. Padahal dia sudah salah mecahkan gigi orang, ya harus dikisos kan, Bu ya. Namanya dalam Islam kan terkenal kisos. Tapi Anas ibn Nadhr karena
Itu bibinya, dia bersumpah di hadapan Rasul, wallahi demi Allah, la tuksar, jangan kau pecahkan gigi bibiku, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Anas, kitabullah al-qisas. Anas ibn Nadhr, kitab Allah Al-Quran menyuruh qisas, menyuruh qisas. Tapi Anas ibn Nadhr tetap mengatakan, wallahi la tuksar, demi Allah jangan dipecahkan giginya, katanya. Ketika kemudian keluarga yang budaknya itu dipecahkan giginya oleh Rubayyi itu datang, tiba-tiba kemudian memaafkan apa yang dilakukan oleh Rubayyi ini. Memaafkan apa yang dilakukan oleh Rubayyi ini, padahal sudah memecahkan giginya, tapi dimaafkan. Dari sini kata Nabi SAW, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada manusia yang kalau bersumpah itu pasti semua keinginannya diijabah Allah Azza wa Jalla. Jadi Anas bin Nadhr ini salah satu orang yang doanya mustajab. Di sini kan dia bersumpah di hadapan Rasul kan, demi Allah jangan kau pecahkan, padahal sudah jelas-jelas Al-Quran mengatakan qisaskan begitu. Tetapi Anas ibn Nadhr ini mengatakan seperti ini karena dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keluarga yang dipecahkan giginya ini pasti akan memaafkan, dan betul memaafkan. Lah kalau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang sangat kuat, yakin dengan Allah Azza wa Jalla, tidak mengapa. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Masalahnya yang dikehendaki mu'alif rahimahullahu ta'ala di sini tentang larangan bersumpah kepada Allah itu maksudnya adalah sumpah dalam rangka ujub, sumpah dalam rangka sombong terhadap dirinya dan menjauhkan keutamaan Allah serta berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kasusnya yang tadi itu, yang ahli ibadah dengan ahli maksiat itu, Bu, yang ahli ibadah ini kan seolah-olah dia merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dia paling hebat dibandingkan kawan yang ahli maksiat dengan ibadahnya. Makanya dia bisa bersumpah, demi Allah kalau engkau tidak tobat, katanya, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Demi Allah kalau kau tidak tobat, dipastikan kau masuk neraka. Ini kan ujub, tidak memandang orang lain, seolah-olah dirinya masuk surga, yang lain masuk neraka, begitu maksudnya. Maka tidak boleh seseorang itu bersumpah dalam rangka ujub, dalam rangka sombong, karena ini bisa mengurangi tauhid, bisa mengurangi tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini banyak faedah yang bisa kita petik. Pertama, haram hukumnya bersumpah kepada Allah kalau dalam rangka ujub, dalam rangka sombong, tidak boleh. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan tentang wajibnya kita beradab kepada Allah, karena kesannya menyuruh-nyuruh Allah yang seperti ini, seolah-olah ya Allah jangan ampuni dia, ya Allah masukkan dia ke neraka, seolah-olah kan seperti itu. Dan Allah tidak bisa diatur, Allah tidak seperti manusia. Maka kita harus beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini ada faedah tentang bahayanya lisan, Bu. Bahayanya lisan. Ahli ibadah ini masuk neraka kenapa, Bu? Apakah dia minum khamr? Tidak. Apakah dia berzina? Bukan. Apakah dia bunuh? Tidak. Dia masuk neraka itu hanya karena ucapan dia, mengatakan kepada saudaranya yang ahli maksiat, demi Allah kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni, Allah akan masukkan kau ke neraka. Itu gara-gara ucapan itu dia masuk neraka tuh, karena dia bersumpah melintasi takdir. Makanya di sini hati-hati, jangan sampai kita mengucapkan satu kalimat yang menjungkir balikan dunia kita dan akhirat kita, seperti Abu Hurairah tadi mengatakan kepada
atau memberikan catatan kepada hadis ini, lihat ahli ibadah itu, kata Abu Hurairah, terjungkir balik akhirat dan dunianya, katanya, hanya dengan satu kalimat. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati, seorang hamba ada yang mengucapkan satu kalimat, la yulkilaha balan, tidak sadar dia ucapkan, dan satu kalimat itu memancing kemurkaan Allah. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, maka orang ini ya'wi fi nari jahannam, maka akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka Jahannam sejauh barat dan timur. Lihat bahasa Nabi, satu kalimat tanpa sadar diucapkan mengandung kemurkaan Allah, menjadikan penyebab orang itu masuk Jahannam. Bagaimana kalau kalimat itu ditata dengan rapi, ada niat yang mengucapkannya, dan isinya kemurkaan Allah, tentu lebih pantas lagi dimasukkan ke dalam Jahannam. Makanya di sini penting menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Jangan sampai lisan ini kita gunakan untuk ghibah, kita gunakan untuk mencaci, memaki, menghina, merendahkan, apalagi sampai kemudian memvonis orang lain layak masuk neraka atau layak masuk surga. Padahal Allah tidak mengatakan si fulan masuk neraka atau si fulan masuk surga. Kemudian juga faedahnya di sini bahwa mengatakan kepada saudara kita itu bahwa Allah tidak akan mengampuni, ini kesannya dia mengatakan bahwa kamu itu kafir. Karena hanya orang kafir yang tidak akan diampuni dosanya kalau dia mati tidak bertobat. Atau hanya orang musyrik yang mati tidak akan diampuni dosanya kalau dia sebelum mati tidak bertobat. Jadi tidak boleh kita ini mengatakan kepada saudara kita dengan kata-kata kekufuran, hei kafir, tidak boleh. Makanya manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak mengenal manhaj takfir, mengkafir-kafirkan di luar golongannya. Itu manhajnya Khawarij, itu manhajnya Mu'tazilah yang suka mengkafir-kafirkan itu. Ahli sunnah tidak boleh mengkafir-kafirkan, karena mengkafirkan seseorang sama dengan memasukkan orang itu ke neraka. Lah siapa yang punya neraka? Allah yang punya neraka, bukan kita. Ya. Kemudian juga faedahnya di sini bahwa amal itu ditentukan akhirnya. Lihat kisah ahli ibadah dengan ahli maksiat ini. Ahli ibadah ini dari awal sampai akhir ibadah terus, tidak pernah maksiat. Sementara yang ahli maksiat ini kadang maksiat, kadang tobat, kadang maksiat, kadang tobat. Begitu kehidupannya. Tapi lihat akhir ceritanya. Yang ahli ibadah dimasukkan ke neraka, yang ahli maksiat pula Allah masukkan ke dalam surga karena rahmatnya. Dari sini ada faedah bahwa al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Makanya kita berlindung kepada Allah. Sekelas Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam saja, itu Nabi, bu, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim dan libatkan aku bersama orang-orang saleh. Itu yang ngomong Nabi Yusuf, bu. Seorang nabi yang sudah dijamin jelas-jelas masuk surga, tapi dia tetap meminta kepada Allah jangan sampai diwafatkan kecuali muslim, dan gabungkan dia dengan orang-orang saleh. Kalau seorang nabi saja mengatakan seperti itu, harusnya ucapan ini layak kita ucapkan. Makanya kenapa seseorang itu dilarang berbangga dengan amalan itu? Nggak boleh. Karena siapa yang tahu amalan kita itu diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Saya contohkan satu kisah. Jadi di zaman Nabi SAW
Ada seorang sahabat namanya Utsman ibn Mad'un. Utsman ibn Mad'un ini adalah satu-satunya sahabat yang pertama meninggal dari kalangan Ansar di Madinah pasca hijrah, dan dia sahabat yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi, namanya Utsman bin Mad'un. Jadi saat meninggal Utsman ibn Mad'un ini, ada seorang wanita namanya Ummul Ala radhiyallahu an. Ummul Ala ini dia sangat mengagumi Utsman ibn Mad'un karena memang dia ahli ibadah. Saat Utsman bin Mad'un ini, Ummul Ala mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatullahi alaika ya Aba Sa'id, fa syahadati alaika laqad akramakallah, katanya Ummu Sa'ib di hadapan Rasul memuji Utsman ibn Mad'un saat meninggal. Apa kata dia? Semoga Allah merahmati kamu wahai Aba Sa'ib. Aba Sa'ib ini kunyah Utsman bin Mad'un. Fasyahadati, dan aku sangat yakin, aku berikan persaksianku, katanya Ummu Ala ini, bahwa engkau sungguh akan Allah muliakan di sisinya. Jadi Ummu Sa'ib kesannya apa? Kesannya memastikan bahwa Utsman ibn Mad'un itu akan mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah setelah kematiannya. Lah, Nabi ada di sampingnya tuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa mayudrik annallaha akramahu. Ummu Ala, emang kau tahu bahwa Utsman ibn Mad'un itu akan dimuliakan di sisi Allah? Kamu tahu dari mana? Ya. Faqalat, maka Ummul Ala mengatakan, la adri bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Saya tidak tahu wahai Rasul, demi bapakku dan ibuku. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihati, ama Utsman faqad ja'ahu wallahi liyakin wa inni la arjulahul khair wallah ma adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaf'alullahu bihi. Kata Nabi SAW di hadapan Ummu Ala, adapun Utsman ibn Mad'un memang telah datang demi Allah kematiannya, tapi saya hanya berharap bahwa dia diberikan kebaikan. Demi Allah aku tidak tahu, walaupun aku seorang nabi, akhir kehidupan Utsman bin Mad'un di akhir itu seperti apa. Lihat, Nabi saja tidak tahu kondisi Utsman setelah kematian, tapi Ummu Ala ini memberikan rekomendasi seolah-olah Utsman ibn Mad'un itu mendapatkan posisi baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Ummu Ala pun mengatakan, demi Allah setelah kejadian ini la uzakki ahadan ba'dahu abadan. Demi Allah aku tidak mungkin mentazkiyah, memberikan rekomendasi kepada siapapun selamanya. Kemudian Ummu Ala pergi. Di malam harinya Ummu Ala ini mimpi tentang Utsman ibn Mad'un. Dia melihat ada mata air yang mengalir di bawah kaki Utsman ibn Mad'un. Maka aku pun menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun mentakwil mimpinya Ummul Ala dan mengatakan itu karena amalannya. Itu karena amalan Utsman ibn Mad'un. Lihat bagaimana kisah Utsman ibn Mad'un ini. Kita tidak bisa memponis bahwa si fulan termasuk penduduk surga atau si fulan termasuk penduduk neraka, kecuali orang-orang yang sudah diponis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam si fulan akan masuk surga, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat yang memang atas lisan Rasul masuk surga. Maka boleh kita katakan Abu Bakar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, nggak apa-apa, karena memang mereka diponis masuk surga. Atau Hasan Husain di surga, atau Fatimah di surga, atau Aisyah di surga, atau Khadijah di surga, atau Rumaisah di surga, memang nggak apa-apa karena sudah diponis. Tapi kalau tidak diponis nama-namanya secara ta'yin, maka tidak boleh kita memastikan si fulan masuk surga. Apalagi kemudian seseorang dengan sombongnya
dengan congkaknya, dengan bangga dirinya, bahwa amalan yang ia lakukan itu bisa memasukkan dia ke surga. Tidak ada yang tahu akhir kehidupan manusia itu, apakah diakhiri su'ul khotimah ataukah diakhiri husnul khotimah. Tidak ada yang tahu. Kita hanya mengharap, maksudnya gitu ya. Mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khotimah, tidak diwafatkan su'ul khotimah. Itu saja. Karena kita tidak tahu akhir kita seperti apa. Tapi walaupun demikian, kita tetap berusaha untuk berbuat baik dan berbuat baik. Untuk beribadah dan terus beribadah, supaya fasanu yassiruhu lil yusra. Sudah mudahlah ibadah kita, Allah mudahkan lagi perjalanan kita, ya. Jadi itu diantara faedah daripada hadis ini. Termasuk dari faedah ini artinya dilarang, tidak boleh seseorang itu merendahkan. Tidak boleh seseorang itu merendahkan walaupun dia berbuat dosa. Tidak boleh merendahkan ahli maksiat. Ya. Karena di zaman Nabi SAW ada orang, atau saya lupa namanya, dia suka mabuk, tapi tidak terang-terangan mabuknya sahabat itu. Tapi kadang ketahuan, bertobat, akhirnya datang kepada Rasul dan minta dihukum. Ya Rasulullah, syaribtul khamra fatahhirni. Rasul, aku sudah minum khamr, tolong bersihkan. Akhirnya dicambuk 40 kali. Kemudian dia terjerumus lagi ke dosa minum khamr, dicambuk lagi sampai berkali-kali, sampai geramlah sahabat ini. Akhirnya melaknat sahabat yang tukang mabuk dicambuk ini. Tapi Rasul mengatakan, la tasubbuhu, jangan kau cela dia, fa innahu yuhibbullaha war rasul. Karena walaupun dia tukang mabuk, kata Rasul, tapi dia sangat sayang dan cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang walaupun dia ahli maksiat. Kalau bisa kita dakwahi, kalau bisa kita ajak, ya, supaya dia bertobat. Dan dalam kisah ini juga ada faedah, tidak boleh mematahkan semangat orang. Tidak boleh mematahkan semangat orang untuk bertobat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan menjadi orang yang menjadikan orang lain putus asa karena kita. Dosamu terlalu gede nih, nampaknya kau tak akan masuk surga nih. Nggak boleh, ya. Ini sudah tua baru hijrah, sulit kau masuk surga. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Jangan mematahkan semangat orang untuk tobat, ataupun jangan membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisah ini, ahli ibadah ini mematahkan semangat. Kalau kau tidak bertobat, kau tidak akan diampuni. Kalau kau tidak bertobat, ku pastikan kau masuk neraka. Ini kan mematahkan orang namanya. Jadi harusnya memberikan semangat, Bu. Kalau ada saudara kita, keluarga kita, teman kita masih bergelimang di atas dosa, ajak mereka, ya. Kamu ini orang baik, ya. Ayolah kita ngaji, ayolah kita sholat, ayolah kita ini, gitu. Kasih semangat dia bertobat. Jangan seperti orang ini mematahkan semangat orang. Termasuk juga di sini dari kisah ini juga faedahnya adalah hendaklah at-tawadhu wa ta'addubu ma Allah Subhanahu wa taala fil aqwali wal ahwal. Hendaklah kita merendah dirikan diri dan beradab kepada Allah Azza wa Jal, baik dalam ucapan kita ataupun perbuatan kita. Kita harus punya adab dan akhlak dengan Allah. Hati-hati kalau ngomong itu, ya. Karena sekarang banyak orang yang kemudian mencari keuntungan pribadi dia atau dunia mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama. Contoh nih, orang yang jualan, ibu jualan di pasar, karena pengen laku dijualnya Allah. Dengan cara apa? Bersumpah dia, wallahi, demi Allah, padahal dia sedang berdusta tuh. Allah dijual dengan dagangan dia. Ini nggak beradab, nggak berakhlak namanya, ya. Jadi harus tawadu, punya adab dengan Allah Azza wa Jalla.
Termasuk juga di sini faedahnya adalah khauful mu'min min ihbati amalihi bisu'il adabi ma Allah. Hendaklah seorang mukmin itu takut kalau amalannya gugur gara-gara tidak punya adab kepada Allah. Seperti kasusnya ahli ibadah ini kan. Dia nggak punya takut, malah dia kemudian tidak menjaga lisannya, akhirnya bersumpah melewati takdir Allah, tidak beradab, ujung-ujungnya dia pula masuk neraka. Makanya penting seorang mukmin itu punya rasa takut. Jangan sampai amalan yang sudah dilakukannya tidak diterima. Makanya ada istilah ulama salaf. Seseorang yang bangga dengan amalannya, anggaplah seluruh kehidupan dia beribadah, tidak pernah maksiat. Tapi dia merasa ujub dengan ibadahnya, itu lebih jelek dibandingkan orang yang menangis karena melakukan dosa. Jadi kalau ada orang berdosa, melakukan maksiat, tapi dia menyesal, memang dia tidak banyak amalannya, itu masih lebih baik dibandingkan orang yang terus beramal soleh, terus beribadah, tapi merasa ujub, merasa sombong, seolah-olah dirinya paling hebat dibandingkan orang lain. Nauzubillah. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di sini ada faedah bahwa qad yughfar lisyakhsin bisababi ghairihi. Terkadang seseorang itu bisa diampuni dosanya gara-gara orang lain. Gara-gara orang lain akhirnya dia diampuni dosanya. Bahkan ini yang paling bahaya, qad yuhbab al-amalu min ajli kalimatin. Terkadang satu kalimat bisa menggugurkan semua amal. Hati-hati, saya tadi saya ulang dari awal, hati-hati mengucapkan satu kalimat. Seperti contoh umpamanya mengatakan bahwa hukum Allah itu tidak lebih baik dibandingkan hukum manusia. Kufur dia. Padahal ngomong gitu saja tuh. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa hukum selain daripada hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, sadar ataupun tidak, ucapan ini bisa mengeluarkan dari Islam. Karena pelakunya bisa kufur, mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Padahal yang ngomong begitu saja kan. Maka terkadang satu ucapan itu bisa menghapuskan semua amal dia. Makanya penting seseorang ini jangan sampai kemudian asal bicara, ya, ataupun jangan pernah mengancam pelaku maksiat bahwa dosanya tidak akan diampuni. Tidak boleh. Ya, jangan pernah mengancam kepada ahli maksiat bahwa dosa dia tidak akan diampuni. Ingat, Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Dosa sebesar syirik saja bisa diampuni kalau dia bertobat. Kok dia pula ngancam-ngancam bahwa maksiat dia, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga tidak boleh bersikap melampaui batas. Karena orang ini kan melampaui batas orang ini. Allah ini Maha Kuasa. Ya. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Dia mengampuni siapa saja terserah dia. Bukan kita yang atur. Bukan kita perintah-perintah Allah. Allah yang perintahkan kita. La tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya perbuatan Allah, Allah yang akan tanya kita. Jadi inti daripada pembahasan hadis ini ataupun bab ini adalah tidak boleh seseorang itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala yang terkesan pada sumpah itu memerintahkan Allah di dalamnya, dan dia merasa ujub dan sombong akan kebaikan ibadah dia. Itu tidak boleh karena bisa mengurangi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.